Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali bersama Yesus Kuatku, kita mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita jauh lebih melangkah di sepanjang kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Buat berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Kembali Tuhan karuniakan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, kami rindukan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami melewati sepanjang hari ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, Roh Kudus tolong kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, judul renungan hari ini adalah Anak Kesayangan. Ayat pokok kita terambil di dalam Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar di sini ada kata sebab itu. Dalam ayat ini menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang berbicara tentang hidup dalam terang dan meninggalkan perbuatan kegelapan. Yaitu di mana kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kalau kita baca mundur di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Di situ dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, kita dulu hidup di dalam kegelapan. Tapi syukur puji Tuhan, setelah kita ada di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak terang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bersyukur kita ada di dalam Tuhan, dan sekarang kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita wajib menjadi penurut-penurut Allah. Dan kita layak memanggil Allah adalah Bapa kita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita anak-anak kesayangannya. Puji Tuhan. Galatia 4 ayat 6, di situ jelas dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau Allah adalah Bapa kita, kita pun wajib menghargai dan menghormati Tuhan, yaitu dengan kita, yang pertama, kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Di situ dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari jadilah pribadi yang takut akan Tuhan dengan kita selalu ingat firman Tuhan. Dan bukan saja kita menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan sejatinya kita menjadi pelaku firman, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Puji Tuhan, kalau Allah adalah Bapa kita, kita wajib menghargai dan menghormatinya, yaitu dengan yang kedua, hidup dalam kasih Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan kasih Tuhan sehingga kita selalu mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakannya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Biarlah hidup kita selalu memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan atas hidup kita. Yang ketiga, kita menghargai dan menghormati Tuhan dengan kita hidup sama seperti Yesus. Hidup sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mau seperti Yesus yang selalu disempurnakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini menjadi pengakuan kita untuk hidup mau seperti Yesus, yang terus mau memuliakan kehidupan Bapa Sorgawi. Dan kita selalu hidup untuk menyenangkan hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesimpulan renungan di hari ini. Di dalam Efesus 5 ayat 1 adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, anak kesayangan, dengan meneladani Bapa Sorgawi dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, dan hidup sama seperti Yesus. Kiranya firman dan Roh Kudus hidup menghidupi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satu dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat renungan firman Tuhan di hari ini. Mengingatkan setiap kami yang adalah anak kesayangan-Mu Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan, takut Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, dan hidup sama seperti Engkau Yesus. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini, kami pun menyerahkan hidup kami di dalam kasih kemurahan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, layakkan kami ada di hadirat-Mu senantiasa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.